Bayangkan dunia tanpa film, tanpa bioskop, tanpa serial favorit, tanpa momen-momen ajaib dari layar lebar yang mengubah cara kita melihat dunia. Sulit dibayangkan, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa semua itu dimulai hanya dari 2 detik gambar bergerak di sebuah taman di Inggris? Lebih dari 1 abad yang lalu? Di balik gemerlap industri film modern yang kini bernilai triliunan rupiah, ada kisah kelam, penuh misteri, persaingan sengit, dan bahkan hilangnya seorang penemu dalam keadaan yang tak pernah terpecahkan hingga hari ini. Inilah kisah nyata tentang lahirnya film pertama di dunia. Sebuah perjalanan yang menyingkap lebih dari sekadar sejarah, tapi juga rahasia yang telah lama terkubur. Sebelum kita menyelami lebih dalam dunia yang mengubah wajah hiburan selamanya, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap fakta mengejutkan yang kami ungkapkan setiap minggunya. Kita mulai dari satu nama, Louis Le Prince. Banyak yang mengira bahwa film pertama di dunia diciptakan oleh Lumière bersaudara, tapi faktanya, 1 dekade sebelum mereka memutar film di Paris, seorang penemu misterius asal Prancis bernama Louis Le Prince sudah lebih dulu menciptakan gambar bergerak. Menurut arsip dari National Science and Media Museum di Inggris, Louis Le Prince menciptakan film berjudul Roundhay Garden Scene pada tahun 1888. Durasi filmnya hanya sekitar 2 detik. Tapi jangan salah, itulah 2 detik paling bersejarah dalam dunia perfilman. Dalam film itu, terlihat beberapa anggota keluarga Le Prince berjalan di taman di daerah Roundhay, Leeds. Tak ada efek khusus, tak ada alur cerita. Namun inilah titik nol sejarah sinema dunia. Yang mengejutkan, hanya setahun setelah merekam film tersebut, Louis Le Prince menghilang secara misterius saat naik kereta dari Dijon ke Paris. Tak pernah ditemukan lagi hingga hari ini. Sebuah misteri yang membuat banyak orang berspekulasi. Apakah ia dihilangkan oleh pesaingnya? Apakah ia sengaja disingkirkan karena penemuannya? Setelah hilangnya Le Prince, panggung sejarah diambil alih oleh nama-nama besar lain seperti Thomas Edison dan Lumière bersaudara. Thomas Edison yang dikenal luas sebagai penemu lampu pijar, juga terlibat dalam dunia gambar bergerak. Ia menciptakan kinetoskop, sebuah alat untuk melihat gambar bergerak secara individu melalui semacam lubang intip. Tapi alat ini tidak bisa memproyeksikan gambar ke layar besar, berbeda dengan Lumière bersaudara. Pada 28 Desember tahun 1895, mereka memutar film pendek berjudul La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, atau Karyawan Keluar dari Pabrik Lumière di Lyon. Film ini hanya berdurasi kurang dari 1 menit dan menampilkan para pekerja keluar dari pabrik. Namun, disinilah letak revolusinya. Mereka menggunakan alat bernama sinematograf, yang bisa merekam, mencetak, dan memproyeksikan gambar. Ini adalah momen pertama kalinya publik menyaksikan film di layar lebar secara kolektif. Menurut sejarawan film Georges Sadoul, inilah yang menjadi awal mula industri sinema modern. Pada awalnya, film hanya menjadi tontonan ilmiah. Namun seiring waktu, film mulai digunakan untuk hiburan. Salah satu pionir hiburan sinematik adalah Georges Méliès, yang pada tahun 2002 menciptakan film Le Voyage dans la Lune, atau Perjalanan ke Bulan. Film ini dianggap sebagai karya fiksi ilmiah pertama dan memanfaatkan efek khusus yang belum pernah dilihat publik sebelumnya. Apa yang membuat kisah ini makin menarik adalah bagaimana film berkembang bukan hanya sebagai media hiburan, tapi juga alat propaganda, edukasi, hingga alat revolusi. Berdasarkan catatan dari British Film Institute, film mulai digunakan untuk kepentingan perang selama Perang Dunia Pertama. Pemerintah Inggris, Jerman, bahkan Amerika menggunakan film untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan memperkuat dukungan rakyat terhadap perang. Lompat ke dekade-dekade berikutnya, muncul berbagai tonggak sejarah lain. Film bersuara pertama, The Jazz Singer, tahun 1927, film berwarna pertama, The Wizard of Oz, dan Gone with the Wind, tahun 39, hingga teknologi animasi komputer pertama lewat Toy Story pada tahun 1995. Tapi semuanya kembali pada satu titik awal, 2 detik diam-diam di Taman Roundhay. Pertanyaan besarnya kini, mengapa nama Louis Le Prince tidak sepopuler Edison atau Lumière? Salah satu penyebab utamanya adalah absennya hak paten yang kuat. Sementara Edison mematenkan semua penemuannya dan terlibat dalam gugatan hukum untuk mempertahankan karyanya, Le Prince tidak sempat melakukan itu. Sebagian teori konspirasi bahkan menyebut Edison mungkin memiliki keterlibatan dalam hilangnya Le Prince. Namun hingga hari ini, tak ada bukti konkret yang menguatkan teori tersebut.
Jika kamu menikmati fakta-fakta mengejutkan seperti ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami selalu membaca dan merespons komentar dari para penonton setia. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang menyukai sejarah dan film. Kembali ke Lumière bersaudara, meski mereka mempopulerkan film sebagai hiburan publik, mereka sendiri tidak percaya bahwa film akan memiliki masa depan panjang. Dalam sebuah kutipan terkenal, mereka menyatakan bahwa sinema adalah sebuah penemuan tanpa masa depan. Ironis, mengingat saat ini, industri film global bernilai lebih dari 2.500 triliun rupiah dan memiliki pengaruh budaya yang tak terukur. Kini, mari kita lihat bagaimana film berkembang di berbagai belahan dunia. Di India, muncul industri Bollywood yang menghasilkan ribuan film setiap tahunnya, jauh lebih banyak dari Hollywood. Di Nigeria, ada Nollywood yang menjadi salah satu industri film paling produktif di dunia. Bahkan di Indonesia, perfilman mulai bangkit dan menghasilkan karya-karya yang diakui secara internasional. Namun pertanyaan besar tetap ada. Jika Louis Le Prince tidak menghilang, apakah sejarah film akan berbeda? Apakah hari ini kita akan menyebutnya sebagai Bapak Film Dunia? Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, film telah mengubah cara manusia bercerita, mengingat, dan bermimpi. Dan semuanya bermula dari satu kamera, satu taman, dan 2 detik sejarah. Jika kamu ingin kami membahas lebih dalam tentang sejarah animasi, propaganda dalam film, atau film-film yang pernah dicekal karena kontennya, beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal episode mendalam lainnya dari Kuak Fakta.